Tidak ada tempat yang lebih aman daripada fasilitas organisasi SCP. Mereka membuat Fort Knox terlihat seperti pintu putar dengan kunci cadangan di bawah tikar. Itu sebabnya ketika seseorang atau sesuatu dapat menyusup tanpa diketahui, itu dianggap sebagai ancaman besar. Dan hal itulah yang menempatkan sekelompok pemberontak misterius yang dikenal sebagai tangan ular pada radar. Tapi kelompok kepentingan ini tidak hanya terkenal karena kemampuannya untuk menyelinap ke benteng organisasi. Seperti banyak ancaman terbesar organisasi SCP, dari Richard Scarlet hingga pemberontak kekacauan, akar tangan ular lebih dekat dari yang mereka kira. Pertemuan resmi pertama organisasi dengan tangan ular terjadi tak lama setelah mereka menangkap SCP-268, topi tukang koran Wool Irlandia yang diyakini telah dibuat sekitar tahun 1800-an. Satu-satunya tanda pengenal pada tutupnya adalah label dengan frasa yang ditulis dalam bahasa Irlandia Tengah. Taman adalah tempat ular. Awalnya diyakini sebagai referensi untuk ular di Taman Eden dalam Alkitab. SCP tingkat Euclid ini adalah pedang bermata dua. Ini memberi pengguna kemampuan supernatural yang berguna dengan harga supernatural yang mengerikan. Siapapun yang mengenakan topi tampak sangat biasa-biasa saja sehingga tidak ada yang bisa memperhatikannya. Dan ketika mereka pergi dari kesadaran umum seseorang, mereka dengan cepat dilupakan. Pemakai bukannya tidak terlihat, tapi mereka mungkin begitu. Jika kamu adalah orang yang pekerjaannya menyelinap dan mengakali, atau kamu hanya seorang introvert, ini terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, seperti banyak anomali, mimpi ini bisa dengan cepat menjadi mimpi buruk. Jika seseorang memakai topi berulang kali atau terlalu lama pada satu waktu, resiko efek topi menjadi permanen bahkan saat dilepas. Kamu bisa menjadi orang yang terlupakan, tidak mungkin diperhatikan dan diingat, bahkan oleh orang terdekatmu. Mengapa ada orang yang menginginkan nasib seperti itu adalah sebuah misteri. Jadi itu mengejutkan bagi organisasi ketika topi itu tiba-tiba menghilang dari penahanan yang aman, digantikan oleh sebuah catatan yang berbunyi, "Terima kasih, saya membutuhkan topi saya kembali, LS." Siapakah LS misterius ini dan apakah anomali itu benar-benar milik mereka sebelum penahanan? Ilmuwan, pejabat keamanan, dan administrator berharap ini akan menjadi insiden yang terisolasi, tapi LS masih jauh dari selesai. Dan lebih buruk lagi bagi organisasi, LS sekarang dipersenjatai dengan alat anomali yang sempurna untuk membuat kelolosan tahanan berikutnya menjadi lebih mudah. Insiden berikutnya dikenal sebagai insiden kelolosan tahanan X23 dan dilakukan di lokasi 19 yang sangat berharga, lokasi organisasi terbesar yang ada. Yang paling memalukan bagi tim keamanan organisasi yang bekerja di sana, rekaman keamanan menunjukkan bahwa LS masuk begitu saja ke pangkalan tanpa diketahui. SCP-268 bekerja secara ajaib. Kali ini, LS memiliki target baru, SCP-914, mesin anomali yang juga dikenal sebagai mesin Jack. Mesin ini awalnya diuji oleh Dr. Charles Gears yang terkenal tanpa emosi, yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki objek apapun yang ditempatkan ke dalam biliknya menjadi versi yang lebih besar dari diri aslinya, seringkali dengan hasil aneh dan tidak wajar. Kamu mungkin dapat mengerti mengapa seseorang ingin memanfaatkan anomali untuk keuntungan mereka sendiri akan sangat tertarik dengan yang satu ini. LS melewati para penjaga secara misterius mengajukan file untuk SCP-407, rekaman lagu yang menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan berjalan menuju 914. Sayangnya, seorang peneliti yang sedang mengerjakan 914 dibunuh oleh LS selama pembobolan. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan 914. Mungkin mereka menyempurnakan 268 untuk bertindak sebagai alat siluman yang lebih efektif tanpa efek samping yang tidak menyenangkan. Mungkin mereka membuat langkah berani untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah tahu. Yang kami tahu, kali ini LS meninggalkan surat. Itu panjang, bertele-tele, dan filosofis tanpa informasi bermutu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sosok misterius itu. Mereka menandatangani surat itu dengan, "Saya meninggalkan Anda dengan satu kebenaran terakhir. Taman adalah tempat ular, para dewa ketakutan, dan ketertiban yang datang berjalan di udara malam yang sejuk hanyalah pengunjung. Jangan gagal untuk melihat kejahatan bersembunyi dalam terang atau keindahan aromatik dari bunga kegelapan yang paling pucat. Dengan hormat, LS." Rujukan berulang-ulang ke ular, ini memberi petunjuk kepada organisasi tentang afiliasi pembuat onar baru ini. Kelompok kepentingan yang berkembang bernama Tangan Ular. Tapi sebenarnya siapa Tangan Ular itu? Apa yang mereka inginkan? Apa hubungan mereka dengan kelompok kepentingan aktif lainnya seperti pemberontak kekacauan dan koalisi gaib global? Dan apakah sosok LS misterius ini adalah pemimpin kelompok tersebut atau hanya agen lain? Ini semua adalah pertanyaan di benak para pemikir taktis terbaik dan tercerdas di organisasi. Tapi jawabannya tidak datang dengan mudah. Selama
Selama investigasi tangan ular, organisasi menemukan sekutu yang biasanya menjadi salah satu lawan terbesar mereka, Koalisi Gaib Global. KGG telah berurusan dengan tangan ular sebelumnya dan memahami filosofi utama mereka. Sedangkan organisasi dan KGG sama-sama berkomitmen untuk bertindak secara rahasia dan menjaga kenormalan, tangan ular menginginkan sebaliknya. Mereka ingin mengajukan kerahasiaan di sekitar anomali dan supranatural dan mengungkapkan keberadaan itu semua kepada publik. Sementara organisasi dan KGG menganggap ini gila, tangan ular bukan hanya anarkis gila yang ingin melepaskan kekacauan di seluruh dunia. Pada kenyataannya, mereka benar-benar memiliki beberapa poin menarik. Tangan ular mengakui bahwa supernatural bisa berbahaya, tapi seperti halnya bencana alam dan kejahatan, apakah publik akan mendapatkan manfaat dari tidak mengetahuinya? Anggota tangan ular juga memperjuangkan hak-hak entitas anomali non-kekerasan, terutama makhluk hidup dan berakal. Mereka menemukan kebiasaan organisasi untuk menahan mereka dan kebiasaan KGG membunuh mereka secara biadab dan secara terbuka akan menggunakan serta berkolaborasi dengan anomali untuk memajukan tujuan mereka. Seperti bagaimana LS adalah operator dari 268 untuk misi infiltrasi mereka. Setidaknya 177 individu milik tangan ular telah diidentifikasi. Banyak diantaranya telah secara aktif melakukan penggerebekan di lokasi organisasi di seluruh dunia. Itu adalah misteri bagi organisasi bagaimana sejumlah kecil anggota dapat berlari mengelilingi mereka dan tampaknya ada di mana-mana sekaligus. Sampai sebuah wahyu disampaikan oleh Koalisi Gaib Global. Tangan ular memiliki markas informal di lokasi anomali yang dikenal sebagai perpustakaan pengembara, arsip kuno, dan tampaknya tak terbatas yang berisi setiap buku dari setiap dimensi di multidunia. Lokasi ini berada di luar ruang dan waktu dan dapat diakses melalui jaringan global portal antar dimensi yang dikenal sebagai jalan. Seperti tentara gerilya supernatural, anggota tangan ular akan keluar dari salah satu jalan menyerang organisasi atau lokasi KGG dan kemudian melarikan diri kembali ke salah satu jalan menggunakan perpustakaan pengembara sebagai zona aman. Perpustakaan adalah cara yang nyaman untuk mengakses dan mencuri dari lokasi di seluruh dunia tanpa hukuman, menambah stok barang dan makhluk aneh mereka setiap saat. Saat melakukan penggerebekan dan mencuri anomali terasa seperti perilaku pemberontak kekacauan dalam buku teks. Tangan ular memiliki hubungan yang sangat dingin dengan pemberontak, juga sering melihat mereka serakah, tidak menentu dan tidak bijaksana. Tangan ular memiliki serangkaian nama panggilan yang menarik untuk berbagai musuhnya, mengacu pada organisasi sebagai sipir penjara, KGG sebagai pembakar buku, dan pemberontak kekacauan sebagai orang gila. Organisasi bahkan membentuk gugus tugas baru yang dikenal sebagai kutu buku secara eksplisit untuk misi terkait tangan ular. Sementara organisasi telah terlibat dalam sejumlah penggerbekan dan pertempuran kecil di tangan ular sejak permusuhan mereka dimulai, mereka tidak pernah dapat mengumpulkan informasi tentang siapa yang memberi perintah. Hanya Koalisi Gaib Global yang berhasil melakukan serangan di perpustakaan pengembara, tindakan yang sangat sulit dan mahal. Itu juga membuat KGG mendapat tempat sebagai musuh publik nomor satu tangan ular, peran yang tidak ingin diambil organisasi dari mereka. Dengan pengetahuan tak terbatas yang ada di perpustakaan pengembara dan sifat misterius dari struktur komando mereka, kelompok ini berhasil menjadi musuh yang tangguh bagi organisasi meskipun ukurannya kecil. Apa yang organisasi tidak tahu adalah bahwa sebenarnya tidak ada struktur komando di tangan ular. Mereka adalah kelompok sel yang terdesentralisasi dan serigala tunggal yang menjalankan filosofi dari misi tertentu. Cara kerja ini sangat asing bagi struktur organisasi dan KGG yang sangat ketat. Tidak mengherankan jika mereka dibingungkan olehnya. Ini masih menyisakan satu pertanyaan lagi yang menjadi inti dari seluruh misteri. Jika bukan pemimpin organisasi, siapa sebenarnya LS? Untuk menjawab ini, kita harus kembali sekali lagi ke Dr. Charles Otkin Gears, ilmuwan dingin dan robotik organisasi yang bertanggung jawab atas penelitian SCP-914. Jika semuanya telah dijelaskan Dr. Gears sejauh ini membuat kamu berpikir dia bukan ayah yang hangat dan penyayang, kamu benar sekali. Tanyakan saja pada putrinya yang terasing, Allison Chow. Allison tidak pernah memaafkan Gears karena meninggalkan dia dan ibunya, dan dia sekarang melakukan semua yang dia bisa untuk membalas dendam pada Gears dan organisasinya yang berharga. Tapi inilah masalahnya, Gears dari dimensi ini bukan satu-satunya memiliki anak dengan kapak yang menggilas. Gears telah menjadi ayah pecundang di sejumlah dimensi, sedemikian rupa sehingga putri-putri yang tidak puas ini berkumpul di perpustakaan pengembara untuk merencanakan balas dendam mereka melintasi dimensi bersama-sama. Kolektif dari Allison Chow ini kadang-kadang diyakini hanya satu Allison, dikenal oleh organisasi sebagai Ratu Hitam. Namun mereka sendiri lebih sering menyebut kelompok pendukung putri mereka yang berubah menjadi organisasi teroris sebagai Little Sisters, atau jika kamu bisa memilih singkatan, LS.
Sementara tangan ular tidak memiliki pemimpin, Little Sisters adalah beberapa pejuang yang paling setia dan berbahaya. Mereka cerdas, terkoordinasi, dan karena obsesi mereka dengan Dr. Gears, secara personal fokus untuk menghantam organisasi di bagian yang menyakitkan. Itulah yang dimaksud dengan tangan ular, menyerang para penindas yang terus menghalangi kebenaran, melepaskan rantai yang dipaksakan oleh organisasi, dan kekerasan pada anomali oleh koalisi gaib global. Jika tangan ular berhasil, suatu hari mungkin ada dunia yang mulia di mana manusia dan anomali hidup berdampingan. Ini hal yang bagus untuk dibayangkan, bahkan utopis. Tapi kekhawatiran terbesar organisasi tentang tangan ular bukanlah karena mereka jahat, karena mereka naif. Sementara tangan ular tidak ingin mengiringi kiamat, itu tidak berarti mereka tidak akan melakukannya secara tidak sengaja. Kebaikan dan pemahaman mereka terhadap anomali suatu hari nanti dapat membuat mereka menjadi sekelompok idiot yang berguna untuk entitas dengan niat yang jauh lebih gelap. Dan suatu hari mereka mungkin melepaskan sesuatu yang benar-benar akan lebih baik dikurung. Sekarang tonton SCP Pemberontak Kekacauan Terungkap dan SCP-2935 untuk pengetahuan yang lebih dalam dari dunia organisasi SCP.